Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Terkhusus nikmat yang diberikan kita pada subuh hari ini, mau menghadiri salat jamaah subuh dan punya kesempatan. Ada orang punya kesempatan tapi tidak ada kemauan. Ada juga yang punya kemauan tapi tidak punya kesempatan. Kita bersyukur karena dua-duanya kita dianugerahkan oleh Allah. Di samping ada kemauan, juga dianugerahi kita kesempatan. Dan selanjutnya kita senantiasa berupaya meningkatkan intensitas salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya tradisi itu, setiap mau pergi memberikan pengajian, malamnya saya mencoba membuka-buka beberapa referensi. Paling tidak itu 13 kitab tafsir besar saya harus selesaikan dulu baru ke dalam satu ayat. Sementara saya membuka-buka referensi itu, datang WA-nya Pak Ketua. Apa dia bilang? Bisakah diubah topiknya untuk subuh hari ini? Jadi tadi yang disampaikan oleh anak kita ini sebenarnya itu pesan sponsor dari Pak Ketua, meminta untuk kita membicarakan hal itu. Terpaksa ditutup dulu tafsir, buka lagi referensi yang lain untuk kita baca bersama. Karena memang juga ini hari ke-26 dari bulan Rajab. Kasih. Sebentar maghrib masuk malam ke-27 bulan Rajab. Itu pun juga masih dipertentangkan oleh ulama-ulama kita tentang kapan terjadinya ini Isra Mi'raj. Dan kita tidak usah larut dengan perbedaan-perbedaan itu. Ya. Yang jelas peristiwa ini tidak ada satupun yang menafikannya, yang mengingkarinya, tidak ada. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Isra malam Mi'raj ini, banyak perbedaan-perbedaan pandangan para ulama. Antara sahabat dengan sahabat saja berbeda pandangannya terhadap Isra dan Mi'raj itu. Inilah misterinya kehidupan ini. Jadi persoalan perbedaan-perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar kalau kita sudah saling menyalahkan. Itu yang tidak wajar itu. Ya. Silahkan berbeda pandangan, tapi jangan menjas sesuatu yang belum tentu sempurna pemahaman kita di situ. Karena ini persoalan Isra Mi'raj adalah dua peristiwa yang dirangkai dalam satu, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah memperjalankan, bukan berjalan.
Kalau sara itu berjalan. Tapi kalau memperjalankan asra, bentuk masdarnya adalah isra. Jadi kalau begitu, tidak perlu kita heran kenapa bisa Rasulullah melakukan kegiatan yang tidak rasional ini bisa selesai yang tidak satu akal. Karena memang bukan perbuatan Nabi. Seandainya Nabi mengatakan, saya berjalan dari Mekah ke Masjidil Haram, ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah itu baru perbuatan Rasulullah. Tapi asra, Allah memperjalankan. Jadi kalau kekuatan-kekuatan Allah yang bergerak, yang bekerja, tundukkan semua apa yang kita miliki. Dan itu asra bi abdihi lailan, bukan satu malam, lailan, sebagian kecil daripada malam itu. Di dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa saking sebentarnya terjadi itu apa yang dilakukan Rasulullah, diilustrasikan dalam sebuah riwayat, seorang yang tidur biasanya kan hangat tempat tidur, hangat tempat tidur kalau kita tidur. Dalam riwayat itu dikatakan itu tempat tidur belum berhenti hangat sudah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akal siapa yang mau menerima ini? Dan baru Isra'nya saja itu sudah tidak masuk di akal. Bayangkan antara Mekah dengan Palestina berapa jaraknya? 1.600 km. Nah saya saja ke Citraland ini sudah dingin tempat tidurku di rumah. Nah itu dalam riwayat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Isra'nya dan kembali dari Mi'rajnya, tempat tidurnya masih hangat. Jangan makin heran karena ini asra, bukan perbuatan Rasulullah tapi perbuatan Allah. Asra, memperjalankan, bukan berjalan. Nah, di dalam persoalan Isra dan Mi'raj ini, jangan cuma subhana saja yang dibaca, suratul Isra saja. Karena di surah Isra itu hanya berbicara menyangkut masalah Isra'nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hanya berkisar perjalanan antara Mekah dan Palestina. Itu baru Isra. Tapi kalau mau membaca di mana ayat itu Mi'rajnya Rasulullah, baca surah An-Najm. Baca surah An-Najm. Di situ bercerita tentang Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi sehingga kita katakan bahwa Isra Mi'raj adalah dua peristiwa yang digabung. Kita singkatkan menjadi Isra Mi'raj. Berisra dan bermi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa artinya mi'raj? Berasal dari kata araja ya'ruju, naik. Jadi kalau mi'rajun itu bisa menjadi isim makan, bisa menjadi isim zaman. Nah, ini ilmunya seniorku ini. Izin zaman artinya waktu terjadinya mi'rajnya Rasulullah. Izin makan tempat terjadinya mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di dalam Al-Quran memang itu ada surah namanya Suratul Ma'arij. Suratul Ma'arij bentuk jamak daripada mi'rajun, ma'arijun. Apa artinya itu? Ya, tangga-tangga menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya mengambil kesimpulan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah miniatur kehidupan kita. Baik itu kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Ini miniaturnya ini. Kalau kita membaca secara sempurna apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, terkesan bahwa inilah kehidupan yang saya harus lalui, dan ini adalah realitas kehidupan di hadapan saya. Tetapi dalam menyikapi Isra Mi'raj ini kita harus berhati-hati, karena jangan-jangan kita terseret kepada sebuah akidah yang tidak benar. Ya. Ini mengancam akidah kita kalau kita salah mendekati ini. Makanya Allah itu mewanti-wanti kita, memulai menyampaikan Isra itu dengan kata Subhana. Apa artinya Subhana? Subhana itu artinya Maha Suci. Subhanallazi, Maha Suci yang, berarti Allah Maha Suci. Apa Maha Suci dari mana Allah? Maha Suci dari apa yang Anda gambarkan ketika mendengarkan kisah Isra Mi'raj ini. Mungkin saja muncul kali-kali, betapa cepatnya Rasul. Jangan pakai pikir itu. Bukan pekerjaan itu. Kita berimani bahwa ini terjadi Isra dan Mi'raj. Apalagi nanti kita bercerita tentang betapa kejadian-kejadian yang terjadi. Jangan selalu membanding-bandingkan dengan kerja rasional kita. Di waktu memang sebelum berlanjut menguraikan Isra, Subhana, Maha Suci Allah. Karena terkesan kalau kita katakan begini, Nabi mengadakan perjalanan dari Palestina dan bermi'raj ke hadarat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita meyakini Allah ada di atas. Allah Maha Suci dari tempat. Allah Maha Suci dari waktu. Allah Maha Suci dari keadaan. Qiyamuhu binafsih. Itu qiyamuhu binafsih itu tidak butuh ke apapun, tidak dibutuhkan oleh Allah. Qiyamuhu binafsih. Itu salah satu sifat Allah, qiyamuhu binafsih. Nah, seandainya ada orang yang berpikiran bahwa ini buktinya Allah ada di atas, karena Rasulullah naik menerima salat di atas. Jangan larikan tempat itu kepada Allah. Tetapi disitulah disitulah Rasulullah menerima salat. Ya, disitulah Rasulullah menerima salat. Disitulah Allah memanggil Muhammad untuk menerima salat. Nabi Musa di mana dipanggil? Di Bukit Tur Sinai. Kenapa juga tidak berkata Allah ada di Bukit Tur Sinai? Kenapa itu begitu? Bukit Tur Sinai di mana? Di Mesir. Nah, yang dari Mesir ini saya kira pernah ke situ. Gunung Sinai. Itu tingginya gunung itu sekitar 2.586 meter dari permukaan laut. Dia berada di sebelah selatan daripada Mesir itu. Ya alhamdulillah sudah sering melihat itu. Jadi kalau selalu berpikir bahwa ini buktinya, jadi kenapa tidak mau berkata Allah di Bukit Tur Sinai? Nah, di situ Allah memanggil Musa, ke situ Musa.
Apakah tidak membawa kita kepada sebuah pemahaman yang keliru? Kenapa juga kita berkata, oh Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ada di Palestina? Kenapa? Nabi Ibrahim berkata, inni zahibun ila rabbi. Saya ini sebentar menuju kepada Tuhanku. Mau menuju ke mana Ibrahim pada saat itu? Menuju ke Palestina. Allah menurunkan nurnya, menurunkan berkah, menurunkan di mana saja yang ia kehendaki. Nah, Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk menerima salat di mana? Di Sidratul Muntaha. Bukan menunjukkan bahwa kita harus menempatkan Allah pada satu tempat yang tertentu. Allah Maha Suci dari tempat. Ini pemahaman saya. Kalau ada yang mau berbeda silahkan. Ya. Tapi jangan kita saling menyalahkan. Karena masing-masing punya dalil. Yang menjadi masalah ini karena ada yang menyalah-nyalahkan orang tasawuf. Saya mau terus terang bilang itu Zulkarnain Sanusi itu menyalahkan tasawuf. Ketika menerjemahkan Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Itu katanya Allah bersemayam di aras. Ditakwil orang-orang tasawuf mentakwilkan macam-macam ini ayat. La haula wala quwata illa billah. Ya, coba, ini sudah sikap yang menyalahkan orang. Silakan berbeda. Dan kita pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Maha Suci tempat, Allah Maha Suci waktu, Allah Maha Suci dari keadaan. Kita secara logika saja. Jadi kalau Allah bersemayam di aras, di atas, sudah pasti kita tidak ada di bawah. Berarti kita berkata begitu? Tidak mungkin. Allah Maha Suci dari tempat. Jadi bagaimana mempertemukan ayat Allah senantiasa bersamamu? Anda pernah ke aras tidak? Tidak pernah. Ini yang menjadi masalah. Sampai disalah-salahkan kelompok yang berupaya memahami secara sempurna itu ayat Ar-Rahman Al-Arsy Istawa. Memang Allah memperkenalkan dirinya sesuai dengan keinginan Allah. Jadi bagaimana nanti Allah, Nabi Musa pergi ke Tur Sinai? Kenapa dikatakan Allah bersemayam di Tur Sinai? Itu hanya tempat. Allah tentukan ke sini kok. Ke Sidratul Muntaha Allah tentukan ke sini kok Muhammad. Nabi Ibrahim disuruh ke Palestina, ke sini kok Ibrahim. Jangan cuma satu ayat yang kita baca. Makanya Allah mengatakan Subhana, Allah Maha Suci. Karena kalau kita pantas saja banyak orang yang sering kejiri-jiri. Kenapa? Karena menyatakan Allah ada di aras. Jadi kemana tidak pernah bersama Allah? Dan yang bisa memiliki sikap begitu seperti ini, Allah menyebut orang ini abdun. Subhanallazi asra bi abd. Tidak dikatakan bi Muhammad, tapi bi abd. Saya mencoba membuka tafsir. Hampir semua kata abdun di dalam Al-Quran itu menunjuk kepada orang-orang soleh. Semua kata abdun di dalam Al-Quran yang ditunjuk adalah orang-orang soleh, orang-orang benar, orang-orang baik. Coba bandingkan ketika Allah mau menyebut kepada Nabi Hidr, apa dibilang? Fawajada abdan min itu. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah.
Apalagi apresiasinya Allah kepada hamba-hamba Allah yang tidak bisa tergoyahkan dengan imannya. Oh, silahkan iblis menggoda, tapi kamu tidak bisa menggoda min ibadina sholihin, hamba-hambaku yang soleh. Jadi kalau begitu, kita berupaya ini menjadikan kita ini, diri kita ini sebagai abdun, jangan hanya makhluk. Jadi predikat makhluk itu sama aja dengan binatang, sama aja dengan batu, sama aja dengan air. Karena semua itu berpredikat makhluk semua, tapi tidak semua berpredikat abdun. Semua manusia berpredikat makhluk, tapi tidak semua makhluk manusia disebut sebagai abdun. Siapa yang berhak mendapat sebutan atribut abdun adalah yang sempurna penggambarannya terhadap agama ini. Jadi jangan kita terlalu gampang menyalahkan orang. Jangan sampai abdun yang kita salahkan. Yang menyalaskan adalah makhluk. Jangan sampai yang menyalahkan itu adalah makhluk, yang disalahkan adalah abdun. Wah, parah ini. Madoraka atau apa ya? Ambil saja satu peristiwa, ambil satu kisah, ya, bahwa di dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, Isra'nya ini baru bukan Mi'raj, Isra'nya saja dulu, Rasulullah sudah diperlihatkan sesuatu yang di luar nalar dan memperlihatkan betapa mulianya orang yang memiliki keteguhan iman. Kalau mau diungkap semua kisah-kisah yang dilihat oleh Rasulullah, itu mungkin sampai 8 semester tidak selesai. Saya hanya memilih satu di antara mungkin 1-2. Ma'asitah. Siapa itu Ma'asitah? Ma'asitah itu adalah pelayannya Fir'aun. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah menyisiri rambutnya orang-orang istana keluarga Fir'aun. Itu pekerjaannya Ma'asitah. Namanya saja Ma'asitah, tukang sisir. Tukang sisir punya jaket tahu kan? Suatu ketika ini dalam Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mencium bau wangi dan tidak ada darahnya. Rasulullah ya bertanya kepada Jibril, Jibril, bau apa ini? Nggak ada bau seperti ini. Nggak pernah saya mencium bau seharum ini sebelumnya. Apa kata Jibril? Ini bau minyaknya Ma'asitah yang dipakai menggoreng Ma'asitah dengan anak dan suaminya. Bagaimana peristiwa terjadi? Dalam hadis itu diriwayatkan suatu ketika Ma'asitah menyisiri keluarga Fir'aun. Jatuh itu sisir. Secara refleksi ngomong, la ilaha illallah, jatuh sisir. Yang disisir heran, karena ini kan pengikut setianya Fir'aun, keluarganya. Apa maksud itu la ilaha illallah? Kan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang diyakini orang ini, Fir'aun adalah, apa maksudmu itu? Ada kau Tuhan kau sembah selain daripada Allah? Apa dibilang Ma'asitah? Iya. Ya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Apa dibilang yang disisir? Kalau kau tidak ubah pembicaraanmu ini, saya lapor kamu ke Fir'aun. Silahkan. Tidak ada urusan dengan Belanda. Dilapor.
Dipanggil Masita. Masita, betulkah begini? Iya, betul. Tidak goyang. Tidak goyang. Tidak sama dengan manusia-manusia sekarang. Baru uang 50.000 dalam pilkada goyang iman. Betul kan Masita kau bilang begitu? Iya betul. Siapa itu Allah? Ya, Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhanmu. Masa enggak? Ya. Kau tidak mau ubah bicaramu itu? Tidak. Begitu dialognya itu? Tidak. Kalau kau tidak ubah bicaramu itu wajang yang besar dengan minyak mendidih, saya akan lempar kamu masuk di situ bersama anak dan suamimu. Silahkan. Tidak berpikir Masita, jangan begitu selesai, silahkan. Tidak ada urusan. Inilah model-model seperti ini yang kita cari ini. Kita mau seperti ini. Walhasil, ya dilempar. Nah, tapi ada permintaannya Masita. Apa dibilang Masita? Permintaanku, tolong anakku dulu yang dilempar masuk. Kenapa? Saya takut jangan sampai saya dilempar anakku lari. Dilemparlah. Anaknya masuk di minyak yang mendidih ini. Kayak menggoreng ikan gurami. Kemudian, tolong suamiku lagi dilempar. Karena jangan sampai juga dia lari. Ini perempuan dahsyat ini akidahnya ini. Kalah laki-laki di sini nih. Berteriaklah anaknya yang masih tadi bawah. Wahai ibuku, jangan begitu tinggal di sini, turun begitu di sini. Ini jalan yang benar. Tanpa dilempar masih yang mencuburkan dirinya ke dalam minyak itu. Dan inilah Muhammad yang kau cium. Minyak inilah yang kau cium. Wanginya seperti ini. Boleh dibuka hadis itu. Ini orang yang seperti ini, minyaknya saja berberkah. Bagaimana pemilik orang seperti ini? Pemilik iman seperti ini. Kira-kira berapa persen kita bisa ikuti integritas, komitmen seperti ini dalam kehidupan kita? Itu yang baru diperlihatkan dalam Isra'nya. Dan banyak peristiwa-peristiwa. Nah, ini satu bentuk kehidupan. Orang yang memiliki iman yang kokoh. Dalam Isra' juga diperlihatkan. Ada sekelompok manusia yang pekerjaannya itu menghimpun kayu bakar. Menghimpun kayu bakar. Ya. Untuk dipikul. Masalahnya yang mengherankan Rasulullah, kenapa kayu bakar yang dihimpun itu sudah tidak mampu pikul, diambil lagi. Belum mampu diambil lagi. Heran Nabi Muhammad. Tanya Jibril, apa ini? Ini ada orang seperti ini. Sudah tidak bisa pikul itu kayu bakar, masa ada tambah lagi? Apa dibilang Jibril? Inilah umatmu Muhammad yang banyak utangnya, belum selesai utang lamanya, ambil lagi utang baru. Ini. Dan kita tersinggung yang ada utangnya. Masih ada kesempatan untuk bertaubat. Oh, kalau ini kisah-kisah itu, memang ada sebagian yang menyanggah kisah-kisah seperti itu, tapi kita buka hadis lah. Makanya itu saya, pekerjaanku kalau ada begini, saya takhrij dulu hadisnya. Hadis dari mana ini? Matanya seperti apa?
Tidak boleh kita sembarang. Apalagi saya menjadi diberi amanah ketua MUI Sulawesi Selatan bidang fatwa, bahaya sekali. Saya harus jamu. Apa itu jamu? Jaga mulut. Tidak sembarang bicara, Pak. Nanti yang benar itu ketua MUI yang bidang fatwa. Bidang fatwa. Begini-begini. Tanggung jawabnya di akhirat besar. Nah inilah baru peristiwa Isra'nya saja ini sudah terheran-heran kita. Dan tidak semua mempercayai ini. Di zaman sekarang, di zaman Nabi saja banyak yang mengingkari ini. Salah satu di antaranya memang musuhnya Allah ini adalah Abu Jahal. Ketika Rasulullah berada di teras sepulang melakukan Isra dan Mi'raj, duduk sambil berpikir, merenung tentang apa peristiwa yang tadi malam terjadi, lewatlah Abu Jahal. Seorang orang mengejek, agak tukar reba Muhammad. Kenapa begitu? Agak tukar reba. Barang ke situ mereka reba-reba lain-lain. Begitu bahasanya. Rasulullah berkata, iya, ada. Apa itu? Saya tadi malam diperjalankan dari sini ke sini dan Mi'raj ke sini dan pulang. Pulang juga malam ini. Bilang iya. Bohong kau Muhammad. Gila kau Muhammad. Sekarang saya minta pertanggungjawaban. Kira-kira kalau saya kumpulkan seluruh masyarakat Mekah ini untuk kau sampaikan, berani? Kata Rasul, ya saya berani. Kumpulkan. Jadi berteriaklah Abu Jahal, dia panggil semua kabilah-kabilah berkumpul di situ untuk mendengarkan Rasulullah. Berarti ini Abu Jahal sesungguhnya panitia pertamanya Isra Mi'raj ini. Inilah panitia pertama untuk merayakan Isra Mi'raj. Karena dialah yang mengumpulkan orang untuk datang mendengarkan, dimanfaatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau itulah kalau Allah mau berbuat. Jadi jangan terlalu gampang kita menyalahkan. Maunya Allah seperti itu. Kira-kira kalau Muhammad panggil seluruh umat itu, tidak ada yang dekat. Tapi karena Abu Jahal yang panggil, banyak yang dekat. Disitulah Rasulullah memanfaatkan untuk menyampaikan peristiwa itu. Jadi panitia pertamanya Isra Mi'raj Abu Jahal. Tapi ini istilah saya ini. Apa yang terjadi? Disampaikan oleh Muhammad. Wah, di sini berbeda. Ada yang percaya, ada yang ragu, memang ada yang mengingkari. Itu yang terjadi. Salah satu yang mengingkari itu adalah paman Rasulullah SAW, namanya Mutaim. Apa dia bilang? Muhammad, pamannya ini. Muhammad, dulu bicaramu saya masih percaya. Tapi hari ini, betul-betul saya tidak bisa percaya kau termasuk pembohong besar. Berteriaklah Abu Bakar, Mutaim, seburuk-buruk perkataan yang kau ucapkan kepada kamu hari ini, inilah. Seburuk-buruk perkataan. Kau bilangnya kepada kamu pembohong. Gila. Jadi Rasulullah mengatakan, Abu Bakar masih menyambung, seandainya Muhammad menceritakan kepadaku yang ada di bawah tanah dan ada di atas langit semuanya, itu pun saya percaya. Itulah sehingga Abu Bakar disebut As-Siddiq, orang yang amat sangat membenarkan. Sampai Nabi mengatakan, seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dengan imannya para umat-umat ini, jauh lebih besar, lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, seperti itu yang terjadi di dalam, masih banyak peristiwa-peristiwa, tapi kita tidak usah menyampaikan secara umum.
Mi'rajnya kapan? Dan mi'rajnya kemana? Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu memang diilustrasikan di dalam Al-Quran semacam pohon. Semacam pohon yang daun-daunnya itu penuh malaikat bertasbih terus. Buahnya itu terdapat sungai mengalir. Diilustrasikan seperti begitu. Dalam Al-Quran ada 4 kali itu disebut kata sidrah dalam Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa itu pohon bidara, terlalu kecil itu. Tapi mari kita melihat secara letterlet apa yang namanya sidrah. Sidrah itu adalah puncak kesadaran. Sesuatu yang sudah tidak bisa kita berpikir. Sesuatu yang tidak bisa lagi kita angkat, dirasionalkan, tidak bisa lagi. Al-Muntaha itu artinya ujung. Jadi kalau begitu, Sidratul Muntaha ini adalah pusat kesadaran, puncak kesadaran kita. Dan ini perjalanan rohaniyah Rasulullah SAW adalah menghadirkan dalam kehidupannya Sidratul Muntaha. Itu berada di langit kesekian, naik ke-7 di atasnya. Kan diceritakan melewati sekian langit. Lagi pertama ketemu dengan Nabi Adam. Ditanya, siapa? Oh, ini Jibril ketuk pintu. Siapa yang minta buka pintu? Saya Jibril. Siapa aku temani? Muhammad. Oh, apakah dia sudah diutus? Iya. Ketemu Nabi Adam. Naik di langit kedua, ketemu siapa? Ketemu dengan Nabi Isa. Ketemu Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Ini selitin semua ini. Dengan Maryam. Naik langit ketiga, semuanya begitu. Semua yang dilewati mendoakan Muhammad. Langit ketiga ketemu dengan siapa? Nabi siapa? Ketemu dengan Nabi Yusuf. Naik keempat, ketemu dengan Nabi siapa? Ketemu dengan Nabi Idris. Ini hadis di Muslim ini. Boleh dibuka di hadis riwayat Muslim, nomor hadisnya 162. Saya baru tadi subuh saya periksa-periksa. Ini supaya kita pertanggungjawabkan. Jangan kita yang didebat orang. Yang didebat adalah hadis ini. Naik kelima, siapa yang ditemui? Nabi Harun. Naik keenam, siapa yang ditemui? Nabi Musa. Naik lagi keenam, siapa yang ditemui? Nabi Ibrahim. Yang ketujuh. Begitu sampai ke Sidratul Muntaha, kita terjemahkan tadi itu. Semua tidak ada yang bisa bergerak, tidak ada yang bisa sampai di situ. Malaikat Jibril pun tidak bisa lagi menembus itu. Dan pakai sampai Jibril mengatakan, Muhammad, saya hanya sampai di sini saja. Tidak bisa lagi lewat saya. Hancur saya kalau saya lewat. Malaikat ini, malaikat Jibril pembawa wahyu ini. Jadi kalau begitu, manusia ini jauh lebih mulia, setingkat lebih mulia dibanding malaikat. Setingkat lebih mulia dibanding malaikat. Mampu berada pada Sidratul Muntaha, bahkan melewati Sidratul Muntaha. Kalau Sidratul Muntaha adalah pusat puncak kesadaran manusia. Orang tasawuf mengatakan inilah al-fana. Apa sesudah Sidratul Muntaha?
Al-Hadratul Qudusiyah. Apa itu Al-Hadratul Qudusiyah? Onrong asiologi manampaci. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini. Al-Hadrat, tempat kebersamaan yang suci. Orang tasawuf mengatakan inilah sesudah al-fana'u adalah al-baqa. Onrong aran reng. Ini ilustrasi seperti ini. Nah, mari kita mencoba melihat diri kita. Itu yang sering saya katakan di sini. Kesadaran apa yang banyak membentuk kepribadian kita? Kesadaran manusia itu banyak, tapi ada ulama menyimpulkan menjadi 5 saja. Yang pertama, khatirun, bahasa kitabnya itu khatirun. Khatirun itu artinya sesuatu yang melintas di pikiran, melintas di perasaan, yang mempengaruhi kepribadian. Itu namanya khatirun. Khatirun. Bisikan-bisikan halus. Nah, itu khatirun. Nah sekarang apa yang banyak membisik kita dalam melahirkan sikap? Yang pertama adalah khatirun rabbaniyun. Kesadaran ilahi. Apa pekerjaannya itu kesadaran ini? Pekerjaannya adalah tidak pernah mau melepaskan dirinya dari wilayah Allah. Selalu begitu. Tapi masalahnya manusia ini sekalipun memiliki khatirun rabbaniyun, tapi terkadang redup, bahkan terkadang hilang. Boleh jadi. Nah sekarang apa yang kita munculkan dalam permukaan ini? Apa yang kita munculkan? Apakah kesadaran yang memaksa, yang memerintah kita berbuat adalah khatirun rabbaniyun? Berapa persen perilaku kita dibentuk oleh khatirun rabbaniyun itu? Berapa persen? Kalau tidak, pada salam, pasti kita ditanya nanti di akhir. Orang yang memiliki khatirun rabbaniyun, tidak ada pertanyaannya nanti di akhirat. Tidak ditanya. Siapa yang bilang? Rasulullah. Saya periksa juga hadis ini, jangan sampai nanti ini omong kosong lagi Ruslan ini. Tidak. Saya kembali kepada tafsir Ibnu Katsir. Ada hadisnya itu. Siapa yang bilang? Aisyah. Wah, jam 8 lewat ini Pak Ketua. Ini bisa saja kan terlalu panjang yang kita. Nah, waktu sangat terbatas. Nah, oke, kita lanjutkan sedikit. Apa kata Aisyah waktu membaca ayat? Mengatakan begini, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisaban yasira. Siapa nanti yang diberi kartu amalnya dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisaban yang sangat mudah. Aisyah tanya, ya Rasulullah, apa pengertiannya hisaban yasira? Dihisab dengan hisab yang mudah. Apa kata Rasulullah? Tidak ditanya. Tidak ditanya, tidak ada pertanyaan. Langsung Nabi menunjukkan, wa man nukisha udzibah. Siapa nanti di akhirat ditanya, sudah pasti disiksa. Siapa yang tidak ada pertanyaannya, seluruh perilakunya diperintah oleh khatirun rabbaninya. Nah kita ini, apa yang bisikan-bisikan apa yang banyak memerintah kita untuk mewujudkan suatu sikap dan perilaku. Kan dalam Al-Quran, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibakum bihil. Apapun yang kau nampakkan, apapun yang kau tidak nampak, Allah punya perhitungan dengan itu. Jadi kalau kita nampakkan atau tidak nampakkan, bukan atas dasar bisikan khatirun rabbaniyun, para salamat ditandai. Ini hadis.
Kesadaran apa lagi yang dimiliki manusia ini? Hatirun malakiyun. Kesadaran tahu benar tapi fasik. Tahu benar tapi fasik. Itu masih mendapat juga pertanyaan. Yang ketiga adalah hatirun aqliyun. Kesadaran rasionalitas. Kesadaran rasionalitas. Saya mau memberikan penggambaran, bukan berarti menuduh Nabi Musa, tapi mari kita sama-sama mencermati ayatnya yang bercerita tentang Nabi Musa. Bahwa yang pada saat itu Allah mau memperlihatkan kepada kita bahwa inilah wujud perilaku yang diperintah oleh hatirun akliyunnya manusia. Orang yang diperintah oleh hatirun akliyahnya itu banyak memprotes sesuatu kalau tidak sesuai dengan akalnya. Coba kita lihat ayatnya itu. Ketika Musa mencari sosok yang bisa memberikan dirinya sebagai wasilah, sarana untuk mendapatkan rusdan dari Allah, pergilah. Siapa yang ditemui? Nabi Khidir. Apa dia bilang? Hal attabiku ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Khidir, bolehkah saya ikut kepadamu untuk kau mengajarkan kepada saya apa yang Allah berikan kepadamu? Nabi ini meminta kepada Nabi yang lain untuk mendapatkan rusdan. Kenapa tidak langsung saja kepada Allah? Itu pembahasan lain. Sudah diperkirakan Nabi Khidir, oh Musa, tidak bisa kau ikut sama saya, kau orang tidak sabar. Cuma orang kata rasionalitasmu tinggi, tapi rabanimu rendah. Buktinya dalam ayat itu, ketika ikut sama Nabi Khidir, tanpa A, tanpa U, tanpa E, Nabi Khidir langsung membakar itu perahu. Masuk akal enggak ini? Tidak masuk di akalnya Musa. Makanya Musa protes. Khidir, apa kau lakukan? Apa kau lakukan ini? Itu tidak ada salahnya itu penghuni perahu itu. Kenapa kau langsung bakar? Betul, tidak ada rasa akal, tidak rasional. Apa kata Musa? Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh kau telah melakukan sesuatu yang salah, Khidir. Apa kata Nabi? Tadi saya sudah bilang memang kau tidak bisa. Karena yang bekerja pada Nabi Musa rasionalitasnya. Inilah kesadaran, inilah yang membentuk perilakunya. Kalau Nabi Khidir, siapa yang perintah pada saat itu? Hatirun rabbaniyahnya. Yang kedua yang dilihat apa? Kan itu Nabi Khidir bunuh ini anak pemuda suci. Nah, tidak masuk lagi di akalnya Musa. Apa lagi kau lakukan itu, Khidir? Tidak ada dosanya ini anak kau langsung bunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Kau telah melakukan perbuatan yang keji. Khidir bilang, saya bilang memang tadi. Minta maaf lagi Musa. Maaf Khidir, saya tidak akan begitu lagi. Yang ketiga lagi, begitu lagi. Tidak masuk lagi di akalnya Musa bahwa untuk apa kau perbaiki itu gubuk yang kumuh, sudah mau jatuh. Masa kau perbaiki itu dengan seindah mungkin, nah tidak ada penghuninya. Masuk akal lain. Tidak masuk di akalnya Musa, karena kesadarannya bekerja itu adalah hatirun aqliyun. Apa dia bilang? Hadza firaqu baini wa bainik. Kita sudah berpisah hari ini. Baru diterangkan. Tadi itu perahu saya bakar karena itu perahu akan dimanfaatkan oleh seorang raja zalim, akan menzalimi seluruh masyarakat di sini. Makanya saya bakar itu. Yang bekerja pada Nabi Khidir apanya itu? Hatirun rabbanihnya yang bekerja. Melihat dengan nur Allah Subhanahu.
Makanya itu dalam ayat yang An-Najm itu berkaitan dengan ma kasabal fuadu marah. Fuad itu tidak pernah bohong. Kita jangan sering membohong-bohongi dia itu. Ini diangkat cerita seperti itu. Belum lagi kalau yang memerintah kita itu hatirun nafsaniyun, masya Allah. Atau apa hatirun nafsaniyun? Kesadaran egosentris. Saya sudah terangkan gitu. Jangan-jangan sandal kita di luar itu tidak ada tempatnya, kita geser sandalnya, orang baru kita sempat. Kesadaran apa ini yang? Atau ada sajadah di situ? Karena kita menginginkan satu tempat yang baik, kita geser sajadahnya orang. Yang memerintah kita itu hati apa? Kesadaran apa? Bisikan apa? Rabbani kah? Malakiyun kah? Akliyun kah? Atau nafsaniyun? Pokoknya intinya kalau bukan hatirun rabbaniyun itane mana ki materi akhirat. Dan siapa yang ditanya uziba pasti disiksa. Nah sekarang persoalan Sidratul Muntaha ini, seperti apa kita menempatkan diri kita pada Sidratul Muntaha itu? Baru menyeberang ke Hadratul Qudusiyah. Oh, malaikat tidak tahu. Hadratul Qudusiyah adalah asih hadir ke mapacingnya dengan Allah SWT. Saya kira ini saja dulu, sebagian saja yang kita bisa ceritakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya ingin tanyakan untuk penjelasan di surah Al-Isra ayat pertama itu menceritakan perjalanan Rasul. Terus masuk ayat kedua, ayat ketiga bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Nuh. Apa hubungannya? Terus masuk ke ayat keempat, di situ sudah diceritakan lagi tentang kisah Bani Israel. Dan kamu pasti akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sudah ditetapkan dalam kitab itu bahwa kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Dan kamu akan melakukan kesombongan yang besar. Mohon penjelasan Pak Kiai, apa hubungan dari ayat pertama sampai kedua, tiga, empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita harus memegang prinsip di dalam menafsir. Dalam prinsip menafsir itu adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Itu prinsip bertafsir itu. Jangan selalu kita berpikir kepada kekhususan satu peristiwa dalam Al-Quran, sehingga gampang kita menyalah-nyalahkan orang-orang tertentu. Mungkin sama dengan ini bercerita tentang Bani Israel, ya, bercerita tentang Abu Jahal. Jangan-jangan juga kita Abu Jahal di situ, karena tidak percaya. Memang Allah menceritakan betapa pengkhianatnya itu namanya Bani Israel. Tapi kalau kita hanya tidak berpegang kepada prinsip al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sababi, maka kita banyak-banyak menyalahkan Bani Israel. Salah Bani Israel ini karena dia banyak mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan juga kita masuk di situ. Bani Israel tahu kita tidak sadar. Itu namanya al-umumil lafzi. Nah, ceritanya Allah di dalam surat Isra itu memang banyak diterangkan Bani Israel. Untuk apa? Untuk kita diperlihatkan bahwa ada karakter umum dimiliki manusia seperti ini. Cuma yang ditampilkan sebagai contoh ini. Jadi itu prinsip dalam menafsir, membaca ayat-ayat. Jangan, ini umat Musa, ini umat, jangan. Bawa ke dalam diri kita. Kan ini persoalan universal. Apakah pengkhianat hanya dimiliki oleh Bani Israel? Apakah tidak ada orang bangsa Indonesia pengkhianat? Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran Bani Israel, karena ini yang parah.
Tapi kita harus mengoreksi diri. Jangan-jangan juga saya memiliki sifat seperti itu. Ulama kita berkata, siapa yang tidak mampu melihat kekurangan pada dirinya, maka itu merupakan jembatan tol untuk mendapatkan kebinasaan. Jembatan tol itu untuk mendapatkan kebinasaan orang yang tidak melihat kekurangan dirinya. Ya. Saya kira begitu, Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Alhamdulillah, terkait dengan surah Al-Isra ini ayat 1, ini kan biasa juga disebut dengan surah Bani Israel. Ya. Terkait dengan perjalanan, ya, Allah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati sekelilingnya, linuriyahu, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kalau ini kita perhatikan ayat ini di posisinya surah Al-Isra ayat 1 urutan surah ke-17. Dan kalau kita lihat hitungannya, ayat ini berada di ayat yang ke-2030 dari total ayat 6.236 ayat. Yang ingin saya konfirmasi di Pak Kiai mengenai maksud dan tujuan Isra Nabi ini, karena di dalam ayat ini sangat jelas, linuriyahu min ayatina. Titiknya ada di surah An-Najm ayat 1 sampai 18 urutan surah ke-53. Ini bagaimana kita ini pakai dengan masih trennya ini kita memahami bahwa maksud dan tujuan Nabi itu diisrakan untuk menerima sholat 5 waktu. Nah, ada kesan seolah-olah Nabi dan Nabi-Nabi sebelum Muhammad itu belum sholat. Nah, yang kedua ada proses tawar-menawar, ya, dari 50 sampai 5. Kesannya juga ini banyak menabrak ayat bahwa apa yang diputuskan oleh Allah itu tidak akan pernah berubah. Dan ada juga ayat yang populer bahwa Allah itu tidak akan membebani hambanya. Nah, kemudian yang terakhir Pak Kiai, ini sedikit mengenai masjid, karena ini kan berasal dari kata sajadah yasjudu yang berarti tempat sujud. Nah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, yang tadi sudah disampaikan jaraknya sekitar 40 hari perjalanan kaki, sekitar 15 jam untuk perjalanan pakai kendaraan, ya, taruhlah antara Surabaya dengan Jakarta. Ini kan di sini Masjidil Aqsa ini sudah berubah menjadi isi makan tempat. Yang setahu saya, ya, berdasarkan keterangan yang ada, pada waktu turunnya ayat itu belum ada Masjidil Aqsa di situ, malah itu gereja besar. Nah, ini bagaimana nih yang dimaksud dengan Aqsa di sini? Karena di Palestina pada waktu itu masih gereja besar, dan nanti di era Umar bin Abdul Aziz baru dimulai pembangunan Masjidil Aqsa. Ini bagaimana pandangan Pak Kiai terhadap apresiasi ini? Saya kira demikian lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wah, terlalu banyak ini poin-poinnya ini. Dan saya tidak sempat catat ini, karena tidak ada pulpen saya bawa. Jadi yang pertama bahwa linuriyahu min ayatina, linuriyahu itu ayat ini, linuriyahu itu suatu informasi bahwa betapa Rasulullah SAW memiliki sifat yang sangat mulia. Ya. Apa linuriyahu? Untuk diperlihatkan kepada Muhammad. Nah, ada istilah yang mau diluruskan dulu, namanya muridun dengan kata muradun. Muridun itu artinya orang yang berkehendak. Muradun orang yang dikehendaki. Ya. Kalau muridun orang yang dikehendaki, Rasulullah sudah melewati itu. Bandingkan dengan, kita ambil lagi Musa ini, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu
Apa dia bilang? Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku. Berarti ini murid, karena dia berkehendak. Muhammad SAW tidak dia katakan begitu, linuriyahu, untuk kami memperlihatkan. Berarti dia yang dikehendaki. Setingkat di atas itu. Makanya Rasulullah Sayyidul Mursalin. Tentu kita berupaya berada pada posisi muradun. Jangan menjadi murid terus. Jangan menjadi murid terus. Harus menjadi murad. Nah, bandingkan dengan ayat. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Musa minta, ya Allah, lapangkan dadaku. Bayangkan, bandingkan dengan surah di Alam Nasrah itu. Apa kata Allah? Alam nasrah laka sadrak. Muhammad, kami telah melapangkan dadamu. Beda. Ya. Apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Makanya itu ada tadi ayat yang dibaca imam kita itu. Telah datang kepadamu nur, kitabun. Rasulullah SAW memposisikan sebagai nur dalam kehidupan ini. Linuriyahu, untuk diperlihatkan. Kenapa salat? Memang salat yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi dalam perjalanan ini Rasulullah diperlihatkan berbagai macam. Itu tadi saya katakan, ini Isra dan Mi'raj itu miniaturnya kehidupan. Miniaturnya kehidupan. Diposisikan salat sebagai ibadah yang mulia. Diposisikan salat sebagai ibadah yang mulia. Dan tidak ada yang mengingkari itu. Cuma persoalannya umat ini yang banyak mengingkari kemuliaan salat. Apa buktinya? Karena masuk pojama itu tapi maceko-ceko mutoi. Itu namanya maceko-ceko. Curang. Di mana letak kemuliaannya salat kalau begitu? Saya mau mengulangi lagi pernyataan saya. Kemuliaan sesuatu bukan dilihat dari segi jenisnya pekerjaan. Bukan dilihat dari segi bentuknya pekerjaan. Tapi harus dinilai adakah manfaat atau tidak. Makanya dikatakan salatlah, karena sesungguhnya salat menghindarkan kamu dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau tidak menghindarkan, apa namanya itu? Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang salat. Nabi lagi ki orang pas sumpah bawa mi. Masih mulai. Saya sering ambil contoh, maaf guru-guru besar kita. Profesor itu bagus, tapi kalau tidak ada guna-gunanya, Nabi lagi profesor bawa mi. Jangan kayak ustaz saja, Pak. Ustaz tapi macam si Pak, ustaz bawa mi. Biasa kita dengar begitu. Atau jangan-jangan juga kita pernah dibilangi orang begitu. Waliyazubillah. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk menerima perintah salat. Sekali lagi saya mengatakan, Allah hanya menunjuk tempat di situ kau terima salat, bukan menunjukkan Allah berdomisili di situ. Tapi keluar fatwa dari salaf ini mengharamkan orang yang tasawuf karena mentakwilkan macam-macam ayat. Auzubillah. Mentakwilkan, kita disalahkan, saya disalahkan. Jadi bagaimana tadi dengan yang kita katakan? Allah menunjukkan tempat di situ kau Muhammad menerima salat. Kau Musa, di sini kau terima perintahku 10 perintah itu, the 10 commandment itu. Kau Ibrahim, di sini kau terima. Apakah lantas kita mau berkesan? Oh, di situ tempatnya Allah. La haula. Hanya tempat ditunjuk.
Sedikit saya koreksi itu. Aqsa itu bukan isim makan, Pak. Itu isim tafdil. Ya, isim tafdil, bukan isim makan. Isim makan itu adalah tempat. Isim zaman adalah isim yang berbicara tentang waktu. Kalau isim tafdil adalah isim yang berbicara tentang berlebihnya. Aqsa itu artinya yang jauh, yang sangat jauh, melebihi jauhnya. Jadi bukan sedikit saya koreksi, mohon maaf ini, bukan isim makan itu, tapi ini isim tafdil. Kalau masjid memang isim makan, masjid, tapi aksanya adalah isim tafdil. Ini pengetahuan bahasa. Mohon maaf senior ini bahasa, ini ilmu bahasanya senior kuku pakai. Itu tidak bisa dipungkiri ini. Mungkin itu tidak, sejarah berkata bahwa itu sudah ada masjid. Jangan-jangan Nabi Umar hanya melanjutkan saja itu. Sudah ada sebelum itu. Buktinya ilal Masjidil Aqsa. Dan disitulah Rasulullah SAW mengimami seluruh nabi-nabi. Dan sudah ada salat sebelum diperintahkannya salat. Cuma salat tidak seperti dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Dan salat itu berubah ketika turun ayat perintah untuk salat. Buktinya apa? Di Madinah itu kan ada kiblatain, 2 kiblat. Masjid kiblatain, satu mengarah ke sini, satu mengarah ke sini. Sebelum datang perintah salat yang diterima oleh Rasulullah salatnya tentang salat, membentuk salatnya tidak seperti yang disyaratkan. Dan sudah ada salat sebelum itu. Tetapi syariatnya berbeda. Nah, kapan berubah? Kapan berubah cara salatnya Rasulullah? Setelah turun itu ayat perintah itu. Maka dia palingkan mukanya ke Masjidil Haram. Nah, perintah sholat itu turunnya kapan? Perintah sholat itu kan turunnya pada saat Isra dan Mi'raj itu. Sehingga orang berbeda pendapat. Sekali lagi saya mengatakan, dalam persoalan Isra Mi'raj yang tidak ada pertentangannya kejadian ini. Semua orang percaya bahwa terjadi Isra dan Mi'raj. Tetapi embel-embel yang terjadi di situ banyak perdebatan. Seandainya kita membuka kitab-kitab, kita pusing, Pak, yang mana nih ini? Ya. Ulama ini jangankan sahabat saja berselisih. Ya. Coba buktinya. Aisyah mengatakan waktu datang Masruq, ada sahabat ini Masruq namanya, dan masuk ke Aisyah. Apa pertanyaannya? Aisyah, apakah Muhammad melihat Tuhannya waktu Isra pada Mi'raj? Aisyah langsung mengatakan, apa kau bilang? Pembicaraanmu itu merinding bulu-bulu saya. Merinding bulu-bulu saya. Jangan selalu berkata seperti itu. Muhammad tidak melihat Tuhannya. Coba. Apakah lantas kita membuat kesimpulan seperti apa ini? Ibnu Abbas mengatakan, ini sahabat Nabi ini. Karena Ibnu Abbas ini ahli tafsir. Dia tafsirkan mengatakan maka sabal fuadu itu di Sutur Najm seperti tadi Bapak yang terdekat. Artinya bahwa Rasulullah melihat Muhammad bukan dengan kasat matanya, tapi puncak kema'rifahannya. Ali bin Abi Thalib, coba berkomentar ini. Ali bin Abi Thalib ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Ali, apakah kau melihat Tuhanmu? Apa kata Ali? Seandainya saya tidak melihat Tuhanku, bagaimana saya mau menyembahnya? Nah, kita mau bawa kemana pemikiran kita ini? Itulah sebabnya saya sering berkata bahwa persoalan kema'rifahan itu adalah persoalan yang tidak bisa ditiru-tiru.
Orang ngomong berbicara sesuai dengan tingkat kemarifan yang dimiliki. Tapi persoalan syariah bisa ditiru. Saya contoh yang konkret yang sering saya katakan ini, bahwa seniorku diam. Wah, bagus dong ini seniorku ini. Banyak tafakurnya di masjid. Saya mau ikut. Saya mau ikuti. Paling-paling yang saya bisa ikuti hanya diamnya dan duduknya. Itu yang saya bisa ikuti. Karena bisa duduk, maka diam, saya tidak bicara. Tapi kondisi rohanianya tidak mungkin saya tiru. Jangan-jangan beliau ini tafakur, tapi saya menghayal. Tidak bisa ditiru, Pak. Dan orang berbicara seperti itu sesuai dengan kondisi rohania yang menguasai. Nah sekarang persoalan kembali, kesadaran apa yang memerintah kita sehingga berbuat? Intu berdua mafi ampusing otufu yuhasibukum billah. Mungkin saja seniorku itu ikhlas, tapi lo kaya. Bukan itu ikhlas, tapi lo kayasan. Oh ya susah ditiru. Masih panjang ini, tapi saya kira cukup saja itu dulu, Pak. Nanti kalau Bapak tidak puas, kembali pergi rumah kita puas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, merampik-lampik sedih, Pak Ketua. Ya, silakan. Sesuai dengan perintah Pak Ketua saja saya. Terima kasih. Pertama saya ingin melanjutkan penanya kedua tadi tentang peristiwa Isra Mi'raj ini, Kiai, bahwa yang menjadi poinnya adalah perintah untuk melaksanakan sholat. Namun ada banyak penjelasan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sholat ini awalnya 50 kali. Kemudian ketemu dengan banyak nabi, lalu kemudian menjadi 5 sampai dengan hari ini yang kita laksanakan. Yang jadi persoalan di sini nabi diintervensi oleh nabi yang lain. Apakah dari ini bisa dijadikan pegangan, Kiai, bahwa di awal salat itu adalah 50, kemudian kedua menjadi 5? Itu pertama. Yang kedua, saya ingin kembali pada kajian kita yang lalu tentang fasik ini yang hubungannya dengan salat ini. Ada satu penyakit yang melanda umat Islam hari ini, termasuk kita di Goa ini, Kiai, itu bermalas-malasan untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, apakah kalau kita ogah-ogahan melaksanakan salat berjamaah bisa dikelompokkan menjadi fasik? Kemudian ketika singkat dipakai, Merampik-lampik sedih. ketika singkat dipakai dari prinsip ini, salah sebuah salah yang sangat mulia, memiliki banyak kemuliaan dan keutamaan. Bahkan salah sunnahnya saja kata Nabi lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Ini saya tanya Kiai, adakah ayat-ayat khusus yang dibaca ketika kita salat kabilah subuh setelah Al-Fatihah? Ya. Singkat-singkat saja penyelesaiannya, Pak ya. Jadi yang pertama tadi menyangkut masalah 50. Saya meminta jangan kita pakai intervensi. Ya. Bukan intervensi itu. Ya. Ini adalah rasa kasih sayangnya Musa terhadap umat Muhammad. Kalau intervensi itu lain kesannya. Ini rasa kasih sayang. Kenapa Musa mengatakan, Muhammad, minta kekeringanan kepada Tuhanmu. Ini memang di hadis seperti itu. Apa kata Musa? Umatku saja yang besar-besar. Umatku saja yang besar-besar tidak mampu melakukan. Itu pun tidak sampai 50 diperintahkan. Apalagi umatmu yang kecil-kecil. Tidak bisa, Muhammad. Kembali kau minta keringanan kepada Tuhan. Ya. Kembalilah. Sampai menjadi 5. Kira-kira apa kesimpulan yang kita bisa ambil? Ini kita mengatakan bahwa orang yang memberi lebih banyak yang diterima dibanding orang yang diberi. Ya. Syaratnya hanya 1, tapi sebanding dengan 50. Coba, begitulah Allah memberi. Kalau Allah mau memberi, tidak pernah setimbang sebanding dengan pekerjaan manusia. Tapi manusia lebih banyak menyalahi itu.
Si peturut pusat dikasih tahu, tapi dikasih upah sebegitu. Ini bagaimana sih Sidratul Muntahanya nama? Bekerja dari pagi sampai jam maghrib, upahnya hanya dikasih begini. Ini tidak benar ini. Jadi pekerjaan manusia ini terkadang kecil, tapi nilainya besar. Kenapa saya bercerita begini? Karena saya itu selalu melihat realitas kehidupan di seputar saya. Karena kebetulan rumah saya itu saya angkat kamar mandinya. Karena waktu hujan ini banjir, Pak. Setengah mati Kak timpa. Sakit di sini timpa kalubeng. Masuk air waktu banjir. Kupendri. Nah itu jamaah yang datang, Pak. Saya terkadang termenung. Dia tidak meminta upah. Tidak minta upah. Dan saya sudah bersyukur bisa bekerja di sini. Saya tersentak. Balasan apa yang bisa melebihi orang ini? Saya dikala orang ini beriman ini kepada Allah. Saya dikala. Sampai sekarang itu tukang saya bekerja. Dia cuma bilang, saya sudah bahagia bekerja di sini, Pak. Saya tersentak, saya dikala ini orang ini. Saya dikala. Di dalam persoalan memberi. Sama cerita saya dulu itu. Waktu saya pergi beli beras. Saya beli beras. Uang yang saya kasih itu saya tidak tahu persis uang. Tak potong. Kurang itu. Dia bilang anaknya, rusak uang ini, Pak. Oh iya, maaf saya tidak lihat. Karena saya langsung saja kasih begitu. Keluar dari amplop. Kan selalu ada amplop yang kita terima, jadi kita tidak tahu. Tidak mungkin saya mau beri konfirmasi. Apa dia bilang bapaknya? Jangan Maki, biar begitu. Tidak apa-apa, laku gitu. Coba. Bapaknya begitu. Saya langsung tersentak lagi. Ini manusia kita ini. Bocor saja karun, kita protes. Kenapa bocor karunnya ini? Ini rusak uangku, dan tidak diprotes. Kalah saya. Jadi persoalan tadi ini 50 salat itu ini adalah kasih sayang Allah. Makanya waktu 5 itu disuruh lagi oleh Musa, Muhammad kembali kok lagi enggak bisa pi. Apa dia bilang Rasulullah? Sudah malu maka. Jadi orang yang tidak ada malunya itu orang tidak ada harga dirinya itu. Taruh serial itu, Pak. Sekalipun Rasulullah tahu bahwa Allah Maha cinta kepada, tapi namun di wajah kita taruh serial itu. Kalau agak cerita Pak, tidak ada harga dirinya. Itu yang pertama. Apa yang kedua tadi? Yang fasik yang kemarin yang jelas fasik itu keluar dari ketaatan titik. Apapun wujudnya sudah fasik itu. Keluar dari ketaatan. Taat saja, tapi tidak diikuti dengan kesopanan dalam ketaatan, sudah fasik. Adakah orang taat tidak ada kesopanannya? Oh ada. Ada orang taat. Seperti contohnya, disuruh sholatnya salat. Cina pi, tetek 5 pi, tetek setengah pi. Itu kan tidak ada adabnya ini. Padahal kecuali kalau uzur, tidak ada masalah. Tapi jangan juga langsung mengklaim kan, wah, makutum itu berjamaah ya, Pak. Tidak pernah. Jangan-jangan ada pekerjaan yang penting dia. Saking tidak bisa kita curiga. Jangan-jangan dia hidupnya dipertanggungjawabkan. Anak istrinya harus keluar subuh pergi mencari nafkah. Jadi jangan kita lalu cepat juga.
Semua variabel, makanya itu ikra. Apa artinya ikra? Hadirkan seluruh variabel-variabel. Baru kita melakukan sesuatu. Ikra. Apa artinya ikra? Al-jama'u. Himpun seluruh variabel-variabel yang berkaitan dengan pekerjaan itu baru kita ngomong. Kalau Tariolo bilang begini, acanero udah pergi ke situ. Aku rekam orang Bugis. Kelilingi dulu dapur itu 7 kali baru melakukan. Masa kok mengelilingi dapur gampang sekali, pendek ini. Bukan itu maksudnya. Pikir. Miliki dulu potensi yang bisa dapur itu menyala terus apinya. Jadi jangan terlalu gampang kita juga menjudge seseorang bahwa ya berkutun melakukan. Jangan-jangan ada hal yang sangat mendesak. Tapi jangan tahu dijadikan senjata itu untuk kutu-kutu. Ya, untuk menjaga tatanan kehidupan. Apa tadi yang terakhir Pak Tabe? Oh ya, memang dikatakan di dalam beberapa hadis, bukan hanya satu, beberapa hadis Rasulullah, bahwa terkadang ada bacaan-bacaan tertentu dimuliakan oleh Allah. Seperti Rasulullah SAW bersabda begini, di ujung surah Al-Baqarah itu adalah bacaan yang termulia. Makanya itu salah satu hadis menyatakan bahwa Umar bin Khattab menyampaikan bahwa ketika Anda menziarahi makam saya, tolong saya dibacakan Al-Fatihah di awal surah Baqarah dan penghujung Al-Baqarah. Makanya kalau saya secara pribadi, salat hajat saya itu selalu ini. Lillahi ma fis samawati wa in tabdu ma fi anfusikum wa tukhfu wa yaghfir liman yasha, sampai kepada ayat terakhir daripada surah itu. Karena kita temukan betapa kemuliaan-kemuliaan itu. Bukan tidak memuliakan ayat-ayat lain. Karena memang juga ada ayat mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang termudah. Untuk apa baca yang mudah tapi kita tidak hafal? Kan biasa orang talek-talekan. Wah, mohon maaf ini. Saya pernah salat di satu kampung pakai cara ini. Imamnya ambil suratul Naba. Amma yatasaaluna 'anil nabil azim. So, kalau saya tidak salah, kurang lebih 10 kali saya memperbaiki di belakang. Selalu salah. Dalam hatiku, kenapa memang kau ambil itu? Kita yang setengah mati perbaiki. Kita setengah mati karena lompat-lompat kembali lagi. Dalam hatiku ini tidak paham ini. Faqra'u ma tayassar, baca yang termudah. Itu yang termudah. Daripada ambil tapi banyak menyiksa orang. Iya. Alam naj'alil arda mihada. Lompat lagi kepada nalewati wal jibala autada. Wal jibala autada. Kembali lagi. Kurang lebih 10 kali saya memperbaiki di belakang. Apalagi sampai innal lil muttaqina bahasa. Terkadang sambung dengan suratul Hadid. Sama kepada surat Hadid, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Surat Hadid itu kan masih diulangi lagi, innal muttaqina mafasa hadaika wa anama wa haqqa atra wa kasandiha. Dan sambung lagi di situ, la yasma'una fiha lagan wa la tisah. Dan sambung kepada suratul Waqi'ah lagi, la yasma'una fiha lagan wa la ta'sima illa qilan salaman. Jadi begitu Pak. Jadi tolong, memang ada yang dimuliakan, tapi yang paling bagus adalah faqra'u ma tayassara, yang paling mudah. Jangan sampai kena pendapat ulama kita,
siapa yang melakukan sesuatu karena dorongan manusia, itu kemusyrikan. Meninggalkan sesuatu karena dorongan manusia, itu adalah riya. Jadi terancam kalau tidak riya, musyrik. Sekian dan terima kasih. Saya kira cukup mau jam 7 belum? Assalamualaikum Pak Kiai. Silakan senyor. Madonarkan ikut senyor tadi. Tadi Pak Kiai memaknai 7 kali keliling dapur. Karena Pak Kiai tidak pernah jurusan makna di balik makna. Ya. Apa maknanya kira-kira ini Pak Kiai? Ini saya diserahkan 2 mic. Mentang-mentang saya suka bertanya, lepas suruh enggak Pak Kiai. Saya dikasih 2 mic gini. Kemudian lagi ada pertanyaan teman sini untuk tanyakan, bagaimana memaknai itu? Apa sebenarnya arti itu tasawuf? Nah ini. Kemudian saya juga ikut bertanya sih tentang tasawuf Pak Kiai. Karena saya biasa dibilang orang di sini mati kiri. Ya. Katanya kalau saya lihat wanita, luluh hatiku. Saya bilang sama teman kita itu sebenarnya. Ya. Zuyi dari nasi, hubung syawat minan nisa. Jadi pertanyaan saya Pak Kiai, sehubungan dengan tasawuf, apakah ini bukan untuk Pak Kiai, untuk teman-teman yang tasawuf di luar itu? Apakah Pak Kiai tidak pernah tanya kepada teman-teman yang banyak menyelam tasawuf? Apakah matanya tidak akan jeli-jeli jika lihat wanita, lihat harta kekuasaan, gila kekuasaan, gila harta? Bagaimana Pak Kiai melihat teman-teman tadi luar itu? Apakah betul tenang halus jiwanya? Karena ada berpendapat tasawuf itu dari bahasa Arab suf, bulu, halus jiwanya. Apa memang begitu Pak Kiai? Mereka tidak akan jeli-jeli kalau ada godaan-godaan di luar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari segi bahasa kata tasawuf itu lebih 10 pendapat Pak. Mengikut akar katanya. Ada yang menisbahkan kepada sufun, bulu. Ada yang menisbahkan kepada bukan bahasa Arab. Tapi ringkasnya saya punya kitab yang dikarang oleh Ali Jum'ah. Judulnya kitab itu Ad-Dinu wa Tasawuf. Itu judulnya itu ngeri kita membaca itu. Apa artinya itu? Ad-Dinu wa Tasawuf. Agama itu pada hakikatnya adalah tasawuf. Dan itu kalau ada yang mau baca silakan, silakan membaca itu. Nah, intinya tasawuf itu adalah tazkiyatun nafs. Intinya itu tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Memang ada orang tidak mau mengatakan tasawuf, tapi dia mengatakan tazkiyatun nafs sama ji. Dan kita tidak tahu apa yang menyebabkan dia benci kata-kata tasawuf. Ya. Apakah pernah saya menghadapi orang yang membenci tasawuf? Pernah Pak. Bahkan saya undang, tapi dia tidak datang. Jadi begitu Pak. Ini persoalan ini yang terkadang kalau kita mau diskusi, di situ hambatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.